Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Surya Yuda, wah pendekar tombak matahari. Kisah dari Rana Smita yang makin hari makin seru aja nih ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kerajaan Jalupangguru. Kedai arak di pasar budak. Kisah pendekar tombak matahari part 13. Mahasura tentu saja bingung dengan reaksi yang Surya Yuda tunjukkan. Meski tidak tahu teknik apa yang pemuda itu gunakan, tetapi dia adalah orang yang paling tahu tentang akibat dari teknik tersebut. Dia yakin jika Surya Yuda baru saja memindahkan sedikit racun dari tubuhnya, walau racun yang berpindah hanya sedikit, tetapi itu sudah mengurangi rasa sakit yang Mahasura derita. Dan itu berarti rasa sakit itu berpindah pada Surya Yuda. Mahasura memang tahu jika ada teknik yang bisa menetralisir racun menggunakan tenaga dalam, namun dibutuhkan keahlian khusus dan tenaga dalam yang tinggi untuk bisa melakukannya. Selain itu, menetralkan tenaga dalam dan memindahkannya adalah hal yang sama sekali berbeda. Dia ingin bertanya tentang teknik yang baru saja Surya Yuda gunakan, namun dia tidak berani bertanya karena merasa tidak memiliki hak. Melihat kebingungan di wajah Mahasura, Surya Yuda tersenyum tipis. "Paman, tenang saja. Aku sudah menguasai teknik ini. Jadi jangan khawatir tentang racun yang ada di tubuhmu. Meski akan memakan waktu yang cukup lama, tapi aku akan memastikan racun itu akan hilang sepenuhnya." Bibir Mahasura berkedut. Begitu dia gagal menjalankan misi setahun lalu, Mahasura menganggap nyawanya ini tidak layak diperjuangkan. Apalagi semenjak dia masuk ke pasar budak, dia tidak merasakan lagi bagaimana hidup sebagai manusia. "Tuan muda, aku tidak mencemaskan diriku sama sekali. Aku khawatir racun yang Anda serap akan mempengaruhi kondisi Anda. Anda adalah permata yang berharga. Jangan sampai karena menolongku, Anda malah terluka." "Jangan khawatir, Paman. Aku baik-baik saja. Bahkan merasa lebih bertenaga. Meskipun prosesnya sedikit menyakitkan, tetapi hasilnya sepadan." Surya Yuda tampak bersemangat. Dia sangat senang karena sumber energi telah banyak membantunya. "Benarkah? Apa benar tidak apa-apa? Jangan berbohong hanya untuk menenangkanku, Tuan muda." "Berbohong? Untuk apa? Lagi pula kau mengenalku sejak aku kecil, Paman. Seharusnya kau mengenalku lebih baik dari siapapun di dunia ini. Sekarang aku tanya, apa aku terlihat seperti sedang berbohong?" Mahasura mengamati ekspresi Surya Yuda. Tidak tampak kebohongan dari ekspresi yang ditunjukkan oleh pemuda itu. Namun, setahun tidak bertemu, bisa saja Surya Yuda sudah berubah. Terlebih lagi, dengan kehadiran pemuda itu di tempat anta beranta seperti ini, hal itu sangat membingungkannya. Bukankah Surya Yuda adalah pengawal Pangeran Abimanyu? Ada banyak pertanyaan yang muncul di kepala Mahasura. Namun, dia merasa jika dirinya tidak memiliki hak untuk bertanya lebih jauh.
Sementara itu, Surya Yuda membuka satu guci arak. Aroma arak itu segera menyebar ke seluruh ruangan. Surya Yuda menuang arak ke dalam gelas dan memberikannya pada Mahasura. Tidak perlu banyak berpikir, Paman. Aku tahu ada banyak pertanyaan yang ingin kau tanyakan. Aku berjanji, setelah semua ini selesai, aku akan menceritakannya padamu. Sekarang, mari kita minum, karena pertemuan ini pantas dirayakan. Mahasura menerima gelas tersebut. Dia melihat gelas tersebut, tampak sedikit ketakutan tersirat pada tatapannya. Ada apa? Tanya Surya Yuda. Tidak ada apa-apa. Begitu mengatakannya, Mahasura mengangkat gelasnya dan meneguk araknya hingga habis. Begitu juga Surya Yuda. Wajah Mahasura memerah. Surya Yuda tertawa saat melihatnya. Paman, dulu kau tidak akan mabuk walau minum segentong penuh arak. Ini baru satu gelas, wajahmu sudah memerah. Mahasura hanya tersenyum saat Surya Yuda menuang lagi arak ke dalam gelas Mahasura. Tangan pria itu bergetar. Paman, Surya Yuda keheranan. Pemuda itu merasa ada yang salah. Meski Mahasura lama tidak minum arak, seharusnya dia tidak selama ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku baik-baik saja. Nafas Mahasura memburu. Dia terlihat seperti orang yang kesakitan. Tidak mungkin. Surya Yuda melirik gelas arak milik Mahasura lalu mengendusnya. Tidak ada racun yang terendus. Aku hanya butuh istirahat, Tuan Muda. Aku sudah lama tidak minum. Petang nanti aku pasti sudah sembuh. Surya Yuda menarik tangan Mahasura dan memeriksanya. Aliran tenaga dalam pria itu kacau sehingga memungkinkan melukai Mahasura. Dengan cepat, Surya Yuda duduk bersila di belakang Mahasura dan menotok beberapa titik di punggung pria itu. Aliran sumber energi yang hangat memaksa tenaga dalam Mahasura untuk berjalan semestinya. Lagi-lagi, Mahasura dibuat kagum dengan kemampuan Surya Yuda. Setahun yang lalu, Surya Yuda memang jauh lebih kuat dari orang sebayanya, tetapi itu hanya berlaku di medan tempur. Tidak banyak pengalaman lain yang Surya Yuda tekuni karena pemuda itu berfokus pada seni sastra dan seni perang. Sungguh mengejutkan karena baru 1 tahun berlalu, tetapi perkembangan pemuda itu jauh di luar batas wajar. Mahasura merasakan kehangatan di seluruh tubuhnya. Sudah begitu lama sejak dirinya merasakan sensasi seperti ini. Beberapa saat berlalu, Surya Yuda sudah selesai. Dia bangkit dan duduk di depan Mahasura. Terima kasih, Tuan Muda. Paman, apa yang terjadi? Kenapa tenaga dalammu kacau? Tanya Surya Yuda. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya terjadi. Setiap meminum arak, pasti tenaga dalamku kacau. Surya Yuda mengembuskan nafasnya keras. Dia tidak habis pikir dengan apa yang Mahasura lakukan. Jika seperti itu, kenapa Paman tetap meminum arak itu? Karena Tuan Muda memintanya. Surya Yuda mematung. Dia terkejut mendengar jawaban Mahasura. Bukankah Mahasura memilih hak untuk menolak? Kenapa dia malah melakukan hal yang berpotensi menyakiti dirinya? Namun setelah dipikir lebih jauh, Surya Yuda mengerti jika dirinya sudah memberikan perintah, maka Mahasura wajib untuk mematuhinya meski membahayakan nyawa sekalipun. Hal apa saja yang tidak bisa Anda konsumsi, Paman? Arak dan daging. Surya Yuda mengangguk pelan. Baik, aku akan mengingatnya. Surya Yuda mengembalikan guci arak itu ke dalam cincin semesta. Mahasura tersentak saat melihat Surya Yuda memiliki cincin tersebut. Bahkan Raja Naraarta hanya memiliki satu sebagai harta negara, tetapi Surya Yuda memilikinya dengan santai memakainya. Namun mengingat latar belakang kakeknya, Mahasura kini paham
pasti cincin tersebut adalah pemberian Ki Arya Saloka. Sementara itu, Surya Yuda kembali memikirkan tentang pasar budak. 1 tahun terperangkap di tempat itu pasti membuat Mahasura memahami sedikit banyak tentang tempat itu. Dia memutuskan untuk bertanya, "Paman, apakah mengerti tentang peta kekuatan pasar budak?" Tanya Surya Yuda serius. Mahasura mengangkat wajah. Ia mengangguk pelan. "Sedikit, Tuan Muda." "Baiklah, sejauh mana kemampuan pasar budak itu? Apakah ada kemungkinan kita menang jika melawan?" Mahasura tampak berpikir. Dia mengangkat wajahnya dan berkata, "Pasar budak adalah jaringan yang luas. Seberapa luasnya aku tidak tahu. Namun, cukup sulit untuk menghancurkannya. Karena bangsawan kelas 1 dan 2 ikut terlibat. Kecuali jika kerajaan sekitar bersatu untuk menumpas pasar budak, mungkin kita bisa menang. Namun, dengan kekuatan yang kita miliki saat ini, rasanya akan sangat sulit untuk bisa menang jika pertempuran sampai terjadi." Surya Yuda menyimak dengan baik. Dia terlihat mengangguk beberapa kali. "Selain itu, jika kita menghancurkan para penguasa pasar budak, kita harus menyelesaikan banyak tugas di belakangnya. Kemana orang-orang itu selanjutnya? Bagaimana racun yang mengendap di tubuh para budak? Satu hal yang harus Anda ketahui, Tuan Muda, ada berbagai racun yang digunakan oleh para pedagang budak. Tidak semuanya sama. Terlambat memberikan penawar, maka kita hanya menyiksa orang-orang itu." Surya Yuda menghembuskan nafasnya berat. Mendengar ucapan Mahasura, dia merasa tertekan seketika. Dia yakin dengan kemampuannya sekarang, dia bisa mengalahkan para penguasa pasar budak. Namun, dia masih belum bisa menghadapi konsekuensinya. Jika saja Ki Arya Saloka ada di sisinya, dia tidak akan ragu untuk bertindak. Ketika Surya Yuda sedang kebingungan, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu dari luar. "Siapa yang datang sepagi ini? Aku tidak memesan apapun padahal." Meski berkata demikian, Surya Yuda tetap bergerak dan keluar. Dia keluar dari kamar Mahasura dan menuju pintu keluar ruangan. Ketika pintu dibuka, tampak seorang pelayan wanita yang tersenyum kepadanya. "Tuan, ada orang yang ingin bertemu dengan Anda. Kami sudah berusaha untuk tetap menjaga ketenangan Anda, tetapi mereka mengatakan jika Anda akan menerima mereka dengan baik." Meski pelayan itu berkata dengan penuh senyuman, tetapi getaran di tangannya menunjukkan jika dia sedang gugup. Sementara itu, mendengar penjelasan pelayan itu, Surya Yuda mulai menebak-nebak siapakah orang yang ingin menemuinya itu. "Baiklah, aku akan menemui mereka." Pelayan itu mengangguk dan pergi. Surya Yuda juga turun mengikuti pelayan itu. Ketika sampai di lantai dasar, dia melihat 2 orang yang sangat dia kenal. Yang satunya terlihat ceria dan yang satunya tampak kesal. Dan bagus, begitu melihat kedatangan Surya Yuda, pemuda bertubuh gempal itu segera berteriak memanggilnya. Surya Yuda tersenyum tipis. Sudah cukup lama sejak mereka terakhir kali bertemu. Dan bagus, kelihatan makin ganteng. Gendon menghampiri Surya Yuda dengan wajah cerianya. "Dan bagus, apa kabar?" "Baik, sangat baik. Bagaimana denganmu?" "Gendon juga baik, tambah ganteng tentunya." Seperti biasa, Gendon sangat ceria. "Aku lihat hanya tumpukan lemakmu saja yang bertambah. Kau pasti bermalas-malasan akhir-akhir ini." Gendon tertawa, tidak tampak sakit hati dengan ucapan Surya Yuda. "Bagaimana dengan Eyang?" tanya Surya Yuda. "Guru sangat sehat dan bagus. Memiliki murid seperti Gendon adalah berkah bagi guru. Tapi katanya berkah itu makin lengkap kalau Gendon gak deket-deket sama dia." Tawa Gendon semakin pecah. Sementara Surya Yuda hanya menggeleng pelan. Dia menatap Chandrika yang berdiri di samping Gendon dengan wajah kesal. "Kalian sudah saling kenal?" tanya Surya Yuda pada Chandrika dan Gendon.
Sudah dong Den, Gendon kenalan sama Dede Chandrika yang manis kayak gula Jawa. Chandrika mendengus kesal mendengar ucapan Gendon. Tuan, kenapa Anda memiliki teman semenyebalkan dia? Dia selalu menggoda aku sepanjang jalan. Benarkah? Surya Yuda berkata dengan senyuman. Dia tahu bagaimana sifat pemuda gempal di hadapannya. Dia juga pernah merasakan apa yang sedang Chandrika rasakan, yaitu hari-hari penuh emosi. Namun semakin lama mereka bersama, dia akhirnya bisa menerima Gendon. Wah, tapi Gendon gak macem-macem Den. Gendon cuma jaga Dede Chandrika aja, gak lebih. Sudahlah, bagaimana kalian bisa tahu aku ada di sini? Tanya Surya Yuda. Ya bagaimana Gendon gak tahu? Bintang aja ada di depan. Pantas saja. Surya Yuda mengangguk. Kalian pasti lelah. Ayo istirahat. Kedatangan kalian membuatku sangat senang. Setelah mengatakan demikian, Surya Yuda berbalik. Gendon dan Chandrika mengikuti di belakangnya. Para pelayan membungkuk hormat saat Surya Yuda lewat di hadapan mereka. Gendon tersenyum senang melihat pemandangan itu. Setibanya mereka di lantai teratas yang Surya Yuda sewa, pemuda itu mengantar Chandrika ke salah satu kamar. Istirahatlah, nanti kami akan membutuhkan banyak tenagamu, Surya Yuda berkata. Chandrika hanya mengangguk, dia masih terlihat kesal. Surya Yuda menjadi tidak enak hati saat melihat wajah kesal Chandrika. Gadis itu pasti merasa sangat khawatir sehingga memilih menyusul bersama Gendon. Surya Yuda mendorong tubuhnya memasuki kamar dan menutup pintu kamar tersebut tanpa Chandrika minta. Dia membuka pakaiannya. Chandrika menjadi gugup. Kemarilah, pastikan jika aku memang sudah baik-baik saja. Chandrika yang awalnya mematung di depan pintu terkesiap seketika. Dia menyadari kebodohannya itu. Dengan langkah tergesa, dia menghampiri Surya Yuda yang duduk di atas ranjang. Gadis itu menarik tangan kanan Surya Yuda, memeriksa denyut nadi pemuda itu. Semuanya tampak baik-baik saja. Pandangannya teralih pada bekas luka di dada dan perut Surya Yuda. Dia menyentuhnya dan memberikan sedikit tekanan. Bagaimana mungkin? Chandrika kebingungan. Apa yang tidak mungkin? Sekarang aku benar-benar sehat. Kau tidak akan menghalangiku lagi kan? Tanya Surya Yuda. Tidak, aku akan menjadi pendampingmu mulai sekarang. Surya Yuda mengangguk. Aku senang mendengarnya. Apa kau ingin menanyakan yang lain? Bagaimana mungkin Anda bisa sembuh secepat ini? Semua luka ini menghilang begitu saja. Bukan menghilang, tetapi memang kemampuan penyembuhan diriku sedang baik. Ada lagi yang ingin kau tanyakan? Surya, apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Kenapa kau langsung pergi begitu saja? Kenapa tidak mengajakku bersamamu? Surya Yuda terdiam. Dia tidak membawa Chandrika bersamanya karena gadis itu pasti akan sangat cerewet sepanjang perjalanan. Namun, jika dia mengatakan yang sesungguhnya, itu bisa jadi akan menyebabkan bencana yang lain. Jadi, dia memasang senyum tipis dan berkata dengan lembut, "Karena aku khawatir, aku takut tidak bisa menjagamu di sini. Aku tidak tahu bagaimana kondisi tempat ini, sehingga aku meninggalkanmu di desa. Maaf." Wajah Chandrika memerah. Dia tidak menyangka jika Surya Yuda sangat mengkhawatirkannya. Namun, bukannya menanggapi dengan baik, dia malah mencubit pinggang pemuda itu. Kau khawatir? Tapi apa kau tidak berpikir betapa aku sangat mengkhawatirkanmu? Kau khawatir padaku saja, atau dengan Bajulingga juga? Pikirkan saja sendiri. Sekarang keluar, aku mau istirahat. Di ruangan lain, Gendon dan Mahasura duduk bersama. Dengan sifat Gendon yang begitu riang dan sok kenal sok dekat, mereka kini akrab seperti teman lama. Jadi, Anda ini siapanya Den Bagus Surya ya, Paman? Aku budak yang baru saja dibeli oleh tuan muda, Mahasura menjawab dengan tenang. Gendon berkerut kening. Dia merasakan jika Mahasura adalah pria yang lemah meski memiliki pembawaan yang mengesankan.
membeli budak seperti ini tidak memberikan manfaat yang besar pada Suryayuda. Namun Gendon sangat memahami Suryayuda. Setiap tindakannya didasari dengan keinginan yang kuat. Pintu ruangan terbuka. Suryayuda masuk sembari merapikan pakaiannya. Dan bagus, habis nganuan ya sama Chandrika, Gendon berkata dengan tatapan mesum. Nganuan bagaimana? Tanya Suryayuda polos. Nganu apa? Nganu kayak pas sama Rengganis itu. Rengganis bagaimana? Chandrika tidak terluka, tidak terkena jarum beracun. Untuk apa aku menyedotnya? Udahlah, dan bagus mah nggak paham kode-kodean. Suryayuda mengembuskan nafas pelan. Ia lalu duduk di samping Mahasura. Gendon, perkenalkan, dia adalah Paman Mahasura. Suryayuda mengenalkan Mahasura pada Gendon. Paman, ini adalah Gendon. Dia adalah murid Ki Arya Saloka. Mahasura mengangguk. Ya, Gendon sudah memperkenalkan dirinya tadi. Gendon, di dalam tubuh Paman Mahasura bersemayam racun yang mengerikan. Cobalah kau periksa. Iya kah? Ulah pantesan Paman Sura kelihatan gak sehat, Gendon berkata. Ia segera bergeser ke samping Mahasura dan menarik tangan pria itu. Beberapa tarikan nafas kemudian, racunnya belum bisa dipastikan racun apa, Den. Yang jelas pasti bisa disembuhkan meskipun prosesnya lama. Gendon mengeluarkan satu kendi ramuan dan gulungan jarum serta cawan batu. Pemuda bertubuh gempal itu segera mengisi cawan batu itu dengan sebuah ramuan berwarna hijau. Tanpa permisi, dia menarik tangan Mahasura dan melukainya dengan jarum. Beberapa tetes darah pria itu dimasukkan ke dalam cawan batu. Darah tersebut tidak memudar, tetapi berubah warna menjadi lebih terang dan menggumpal. Racun pembeku. Racun ini sangat jarang. Sepertinya di cincin penyimpanan milik Den Bagus juga nggak ada pilnya. Tapi tenang, dalam waktu 3 bulan dengan kemampuan Gendon pasti racunnya hilang. Suryayuda senang mendengarnya. Begitu juga dengan Mahasura. Sudah sejak lama dia menderita karena racun itu. Apa kita perlu mencari herba lagi? Gendon menggeleng. Yang ada di cincin penyimpanan milik Den Bagus sudah lengkap kok. Kalau Ki Arya di sini, racunnya itu bisa dinetralisir dalam sebulan. Tapi karena Gendon masih payah, jadi perlu 3 bulan deh. Tidak masalah, mau 3 bulan atau 3 tahun, asal Paman bisa sembuh. Aku mau menunggunya. Kalau mau, kita bisa mulai prosesnya sekarang. Gendon kembali berkata. Bagaimana Paman? Apa kau siap? Aku sangat siap. Hanya saja begini Den Bagus, tubuh Paman Sura itu bakalan lemah selama beberapa bulan. Apalagi sekarang Paman Sura kurus kering kekurangan gizi. Dia ini butuh istirahat ekstra. Meskipun kita punya banyak tanaman penguat vitalitas, tapi tetap saja dia butuh istirahat total. Suryayuda mengangguk. Tidak masalah. Tuan muda, kau akan melawan kelompok pasar budak. Aku tidak bisa membiarkanmu bergerak sendiri. Jika pengobatanku akan membuat tubuhku lemah, aku tidak masalah untuk menunda selama beberapa bulan. Paman jangan khawatir. Meski penampilannya tidak terlihat meyakinkan, Gendon adalah petarung yang mengagumkan. Dia bisa jadi lebih kuat darimu Paman. Dengan kekuatan sebesar itu di sampingku, apa kau masih khawatir? Apa dia sekuat itu? Gendon mendengus. Paman Sura, biarpun Gendon gempal begini, tapi Gendon bisa jungkir balik di awang-awang. Jangan khawatir sama Den Bagus lagi ya. Aku hanya tidak ingin Tuan muda kenapa-napa. Ya kalau kenapa-napa ya tinggal diobatin. Gitu aja kok repot. Baiklah, sepertinya selain pandai mengobati, kau juga pandai berdebat. Aku tidak akan menang. Gak gitu juga Paman. Cuma begini, kalau pengobatannya ditunda lagi, bisa jadi proses penyembuhannya akan lebih lama. Jadi mending kita cepat-cepat urus racunnya sebelum semuanya jadi makin rumit. Baiklah. Sekarang Paman Sura buka bajunya, biar Gendon mulai. Mahasura melepas pakaiannya. Tubuh kurusnya menunjukkan banyak bekas luka cambukan. Gendon menghela nafas panjang. Mahasura pasti sudah mendapatkan penyiksaan panjang selama menghilang. Paman berbaring ya.
Mahasura berbaring di atas ranjang, jantungnya berdebar karena gugup. Dengan cekatan, Gendon mengeluarkan banyak macam peralatan dan juga obat. Pemuda itu memilih beberapa jarum yang ukurannya cukup besar dan menancapkannya di dada Mahasura. Mahasura menggertakkan gigi. Begitu jarum menancap, tubuhnya berdenyut kencang. Gendon menekan beberapa titik di dada Mahasura. Pijatan ini akan membuat racun mengganas untuk sementara waktu. Ini adalah masa kritis. Paman Surya bertahan ya. Mahasura merasakan tubuhnya seperti dicabik-cabik. Namun, sebagai seseorang yang pernah melewati separuh kehidupannya di medan perang, Mahasura bisa menahannya. Keringat mulai membasahi dahi Gendon. Dia mengeluarkan banyak tenaga untuk bisa mengendalikan racun di tubuh Mahasura. Setelah beberapa waktu bergulat, Gendon menekan ulu hati Mahasura sekuat tenaga. Darah berwarna merah pekat keluar dari mulut Mahasura. Gendon menyeka keringat di dahinya. Sudah selesai. Sebulan lagi kita harus melakukan pengobatan kedua. Terima kasih. Surya Yuda duduk dengan wajah cemas. Bagaimana? Apa pengobatan berhasil? Gendon mengangguk. Ya, pengobatannya berhasil. Tapi kan belum selesai. Masih ada banyak tahap yang harus dilalui sampai racun itu benar-benar bersih. Surya Yuda pergi keluar untuk mencari angin dan juga informasi tentang pasar budak. Ternyata pasar budak dikuasai oleh sebuah organisasi yang bernama Kelompok Harimau Besi. Dia kembali ke penginapan dan menemui Mahasura. Aku memiliki berita bagus. Apa itu? Pasar budak ternyata dikelola oleh Kelompok Harimau Besi. Aku tahu di mana markas mereka. Barusan aku pergi untuk mengamatinya. Tidak begitu banyak orang yang menjaga tempat itu. Mahasura berdeham, seolah menunjukkan ketidaksetujuannya. Meskipun dia seorang budak, tetapi setelah mendapat nasihat bertubi-tubi dari Gendon, akhirnya Mahasura mau menerima identitasnya dulu sebagai paman dari Surya Yuda. Ada apa, paman? Apa kau tidak setuju? Tanya Surya Yuda. Surya, menyerang markas Harimau Besi saat malam hari adalah ide yang paling buruk yang kita miliki. Mahasura berkata dengan tenang. Dia mengambil sebuah kendi dan meletakkannya di atas meja. Mereka sangat aktif pada malam hari. Kekuatan mereka berkumpul saat malam tiba. Menyerang saat tengah hari adalah pilihan terbaik. Mahasura mengambil sebuah cangkir dan meletakkannya di bagian utara kendi. Ini adalah pintu utama yang dijaga oleh Harimau Utara. Aku tidak tahu siapa identitas aslinya, tetapi orang-orang memanggilnya Harimau Utara. Lebih tepatnya, setiap gerbang dijaga oleh sosok yang disebut sebagai harimau. Mahasura meletakkan 3 cangkir lainnya mengelilingi kendi. Harimau Selatan, Harimau Barat, Harimau Timur. Surya Yuda menyimak dengan serius. Mahasura terus menjelaskan apa yang ia ketahui. Tempat para penjaga beristirahat ada di sisi timur bangunan. Tembok batu yang tinggi dan kuat melindungi tempat itu dari serangan luar. Sementara itu, sumur tempat para prajurit minum berada di sisi selatan. Ruangan besar yang hanya diisi oleh 2 orang itu seketika hening saat Mahasura menghentikan penjelasannya. Surya Yuda ingin bertanya, tetapi dia mengurungkan niat saat melihat Mahasura masih tampak berpikir keras. Mahasura menghela napas panjang. Seharusnya kita menghimpun lebih banyak kekuatan untuk melakukan penyerangan ini. Apa kita memiliki cukup waktu untuk itu, paman? Jika kita bergerak dengan lambat, mereka bisa jadi sudah menjual lebih banyak budak. Mahasura menatap Surya Yuda dengan tatapan tajam. Katakan padaku, kenapa kau ingin menghancurkan pasar budak? Hal itu tidak menguntungkan kau sama sekali. Surya Yuda tertunduk. Dia memejamkan matanya sejenak untuk menenangkan diri. Paman,
Aku melakukan ini berdasarkan hatiku. Kau tahu, di antara budak-budak itu, pasti ada penduduk Naraarta yang menjadi korban. Aku tidak bisa melihat mereka memperlakukan manusia seperti binatang. Apalagi setelah melihat bagaimana kondisimu, aku semakin ingin untuk melakukannya. Kau yang sangat kuat saja bisa menjadi begitu tersiksa. Apalagi jika itu adalah orang biasa. Mereka bisa jauh lebih tersiksa darimu, Paman. Apa yang Surya Yuda katakan memang kenyataan. Dia ingin membebaskan orang-orang itu agar bisa menjalani kehidupan sebagai manusia normal. Meski awalnya dia hanya ingin membebaskan para gadis yang ditangkap oleh kelompok kelelawar hitam, tetapi hatinya menolak dan mendorongnya untuk melakukan lebih. Kau tahu, hal ini memiliki resiko yang besar, kan? Surya Yuda mengangguk. Paman, kita sudah biasa menatap kematian di medan perang. Melakukannya sekali lagi tidak akan membuat kita menjadi gila, bukan? Entah berapa kali Mahasura menghela nafas panjang, namun dia mengerti jika apapun yang terjadi, Surya Yuda akan tetap melancarkan serangan ini. Aku akan mengurusnya kalau begitu, Mahasura berkata. Namun Surya Yuda menggeleng. Mahasura bingung seketika. Tidak perlu, Paman. Kau istirahat saja di sini. Aku akan datang bersama Gendon. Hanya berdua? Apa kau yakin? Ya, aku sangat yakin. Gendon bukan pemuda biasa. Identitas dia masih misterius. Selain menguasai ilmu pengobatan, dia juga petarung yang hebat. 6 bulan lalu, kemampuannya bahkan mengalahkan diriku yang setahun lalu. Aku ingin ikut. Aku ingin menjagamu, Surya. Paman, tidak perlu. Aku ingin kau tetap di sini dan istirahat. Jika hanya aku dan Gendon yang pergi, jika sesuatu yang buruk terjadi, kami bisa kabur dengan cepat. Keputusanku sudah bulat. Surya Yuda segera pergi. Setelah mengatakannya, dia menemui Gendon yang sedang beristirahat di kamarnya. Melihat Gendon sedang terlelap, Surya Yuda tersenyum. Dia mengendap masuk ke dalam kamar kawannya itu dan mencoba mengganggu. Namun sebelum Surya Yuda melakukan apa-apa pada Gendon, pemuda bertubuh gempal itu bersuara, "Dan bagus, jangan usil dong sama Gendon." Surya Yuda terkejut saat mendengar ucapan Gendon. Dia menjadi kesal karena gagal mengganggu pemuda gempal itu. Hei, sebenarnya siapa dirimu? Kau ini tabib atau seorang petarung? Kenapa telingamu sangat peka? Gendon membuka matanya. Dia lantas duduk dan memandang Surya Yuda dengan kesal. Sejak kapan dan bagus jadi orang usil? Kau yang mengajariku bersikap demikian, Surya Yuda membalas. Sudahlah, ada hal penting yang ingin aku katakan. Apa itu, Den? Tanya Gendon dengan wajah semangat. Sepertinya kekesalannya lenyap saat itu juga. Surya Yuda duduk di samping Gendon. Aku ingin pergi menyerang markas kelompok harimau besi. Temani aku. Gendon terpaku mendengar ucapan Surya Yuda. Dia tahu jika kelompok harimau besi adalah golongan hitam yang memiliki jaringan luas. Bahkan sosok sekuat Ki Arya Saloka saja malas berurusan dengan mereka karena tidak mendapat keuntungan yang berarti. Melihat ekspresi Gendon, Surya Yuda tersenyum tipis. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu, Gendon. Wajah Surya Yuda memelas. Oh, nggak mau ah. Nanti guru pasti kasih hukuman kalau tahu Gendon bantuin dan bagus ngerusuh. Tidak akan. Aku akan memohon pada Eyang untuk menghapus seluruh hukuman. Surya Yuda berusaha meyakinkan. Kau mau ah? Tegas Gendon. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Surya Yuda mencoba untuk terus membujuk temannya. Gendon diam, tampak berpikir sejenak. Tiba-tiba dia memandang Surya Yuda dengan wajah bersemangat. Bagaimana kalau begini? Gendon ikut Den Bagus berkelana. Gendon bosan kalau belajar terus. Gimana, Den? Mata Surya Yuda berbinar. Dia merasa senang. Memiliki Gendon di sampingnya merupakan sebuah keuntungan karena pemuda bertubuh gempal itu memiliki beberapa keahlian khusus. Tentu saja kau akan ikut kemanapun aku pergi. Namun
Jika aku kembali ke militer, kau harus menurunkan berat badan. Gampang kalau itu, Den. Ketika matahari terbit esok hari, Surya Yuda membawa Gendon dan Banyulingga pergi dari penginapan. Mereka yang terlihat seperti anak-anak bangsawan membuat orang-orang di sana tidak memperhatikan gerak-gerik mereka. Di sisi lain, kabar kehancuran kelompok kelelawar hitam sudah menyebar dengan luas. Mereka bertanya-tanya, siapa orang yang berani menghancurkan kelompok itu? Banyak pihak yang mencari kejelasan dengan mencari sisa-sisa dari kelompok tersebut, namun tidak ada apapun yang bisa ditemukan, seolah mereka ditelan bumi. Kira-kira siapa ya sosok yang sedang menantang pihak pasar budak? Kalian pasti tahu kan, menghancurkan salah satu kelompok di bawah naungan pasar budak merupakan satu tantangan terbuka bagi penguasa pasar budak. Ya, dibanding menyebutnya dengan sebuah sosok, mungkin kau harus mengubahnya menjadi sebuah kelompok. Salah satu orang berbicara diangguki yang lainnya. Kalian tahu sendiri kan, kalau Pahlawa itu memiliki jurus misterius. Angin hitam yang keluar dari jurusnya mengandung racun. Orang yang memiliki kemampuan tinggi pun akan kesulitan. Ya, aku dengar markas Harimau Besi sedang melakukan persiapan untuk penyerangan. Ya pasti, mereka pasti geram karena ada yang berani melakukan hal itu secara terang-terangan. Surya Yuda yang mendengar hal itu menjadi semakin waspada, namun dia beruntung karena mengetahui informasi ini di saat-saat terakhir. Kita pergi ke kedai arak. Di sana pasti banyak informasi penting yang bisa kita dapatkan. Ada beberapa kedai arak di pasar budak, namun hanya ada satu yang selalu buka, sementara yang lainnya hanya buka ketika senja datang. Surya Yuda memasuki kedai arak bersama Gendon dan Banyulingga. Kedatangan mereka menarik perhatian, terutama Gendon yang mengeluarkan aroma obat dari tubuhnya, ciri khas para tabib. Surya Yuda mengajak mereka ke lantai 2 kedai tersebut dan memilih tempat duduk di dekat jendela. Di lantai tersebut hanya ada kelompok Surya Yuda. Suasana kedai tersebut juga sangat tenang, tidak seperti kedai arak di malam hari. Seorang pelayan pria datang menghampiri meja mereka. Tuan-tuan ingin pesan apa? 2 guci arak beras, daging dan kacang rebus. Surya Yuda menjawab dengan cepat. Pelayan itu mengangguk dan pergi untuk menyiapkan pesanan. Dan bagus, kita mau cari informasi apa? Ini masih sepi. Lagi pula kita datangnya ke pagian, Gendon berkata dan diangguki Banyulingga. Lihat saja apa yang akan aku lakukan. Mata Surya Yuda menerawang keluar, memandangi cakrawala biru yang membentang luas. Pikiran Surya Yuda melayang-layang. Ia tiba-tiba memikirkan seseorang yang sangat ia rindukan. Ketika Surya Yuda terlarut dalam pikirannya, tiba-tiba datang sekelompok orang menghampiri mejanya. Mereka datang dengan kesan arogan. Pemuda itu merasa terusik, tetapi diam dan menunggu apa yang akan mereka lakukan. Hei, kalian pergi cari meja lain. Lantai ini sudah kami pesan. Orang itu berkata dengan sombong. Alis Gendon bertaut, terlihat tidak suka dengan sikap orang-orang itu. Sementara Banyulingga memilih untuk menunggu keputusan Surya Yuda. Melihat 3 pemuda itu tetap diam di tempat, kelompok yang baru saja datang menjadi murka. Dia mengebrak meja hingga menimbulkan bunyi yang keras. Brak! Kalian tuli, cepat pergi. Surya Yuda menatap pria tersebut dengan acuh. Dia masih diam, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat saat melihat pelayan datang membawa pesanannya. Tuan, silakan. Bangsat, siapa yang menyuruhmu menaruh arak di mejaku? Salah satu pria itu mengardik. Maaf tuan, ini adalah arak pesanan para tuan muda ini. Pelayan itu berkata dengan gugup, bahkan tangannya yang memegang nampan terlihat gemetar. Terlihat jelas jika pelayan itu ketakutan. Sementara itu Surya Yuda terkekeh. Pelayan, apa mereka sudah memesan lantai ini? Pelayan itu terlihat bingung, namun ia menggeleng. Kami tidak menerima pesanan.
jika ada yang telah memesan lantai ini. Tawa Gendon pecah seketika. Elah, ternyata kalian cuma preman yang ngaku-ngaku sudah pesan. Sudah, mending kalian pergi saja, cari meja lain, gak usah ribut. Gendon berkata dengan biasa, namun kalimat yang Gendon lontarkan membuat pria itu bergetar karena marah. Tangannya sudah terangkat, bukan untuk memukul Gendon, tetapi pelayan yang berdiri di sampingnya. Kurang ajar. Pelayan tersebut memejamkan matanya, bersiap menerima pukulan tersebut karena dia tak mampu menghindar. Cukup lama dia memejamkan mata, tetapi tidak ada sensasi apapun yang ia rasakan. Apa aku sudah mati? Apa aku merasakan kematian tanpa merasakan sakit? Pelayan itu terus membatin. Dia akhirnya membuka matanya perlahan. Matanya terbelalak lebar karena melihat kepalan tangan yang berjarak 1 jengkal dari wajahnya ditahan dengan mudah oleh Suryayuda. Tuan muda, terima kasih. Pelayan itu membungkuk hormat dan buru-buru pergi. Bajingan, lepaskan tanganku, teriak pria tersebut. Suryayuda tersenyum dingin. Dia menghempaskan tubuh pria itu hingga menghancurkan meja yang berada tak jauh di belakangnya. Kau minta dilepaskan? Aku menurut. Bagaimana caraku melakukannya? Terserah padaku. Suryayuda berkata dengan santai. Bagus Den, bagus. Gendon berteriak senang, 2 jempolnya teracung. Keparat, berani sekali kau. Orang-orang yang datang dengan pria itu merasa murka. Mereka menganggap jika Suryayuda dan lainnya hanya sekelompok anak bangsawan yang manja sehingga berani melakukan gertakan. Namun, apa yang baru saja dilakukan salah satu dari pemuda di luar dugaan, perasaan khawatir mulai hinggap di benak masing-masing orang. Khawatir telah menyinggung sosok yang salah. Kalian masih ingin meja ini? Akan aku berikan. Bagus juga, sadar diri, ucap satu pria lainnya. Dia merasa senang karena Suryayuda akan menyerahkan meja yang mereka inginkan. Di luar dugaan semua orang, Suryayuda mengangkat meja itu dan melemparkannya ke arah orang-orang. Mereka yang terkejut tidak sempat bereaksi, sehingga ketika meja itu menerjang, mereka hanya bisa pasrah. Orang-orang itu terlempar saat meja itu menerjang mereka. Dan bagus, mau lempar meja nggak bilang-bilang, itu makanan kan bisa masuk ke perut Gendon. Protes Gendon saat makanan pesanan mereka berhamburan ke segala arah. Tatapan Suryayuda terkunci pada sekelompok pria yang bergulingan di lantai karena kesakitan. Suryayuda tersenyum dingin. Kau bisa pesan apapun yang kau inginkan. Beneran Den, hore, Gendon bisa makan sampai kenyang deh. Dan bagus, jangan nyesel ya kalau nanti dibangkrutin sama Gendon. Suryayuda berjalan menghampiri orang-orang itu. Aku tidak membuat masalah pada mereka yang tidak membuat masalah untuk orang lain. Kalian yang mengusikku terlebih dulu. Apa yang kalian terima hari ini murni karena ulah kalian sendiri, mengerti? Orang yang posisinya paling dekat dengan Suryayuda bergetar ketakutan. Aroma air kencing segera menyeruak. Ya, pria itu kencing di celana. Suryayuda dan kedua kawannya kompak memasang ekspresi jijik. Iya, menjijikan, udah gede ngompol di celana. Malu-maluin, teriak Gendon. Dia merasa perutnya bergejolak karena mual. Berbeda dengan Gendon, Suryayuda tertawa keras. Musuh di medan tempur saja bisa bergetar saat berhadapan dengannya. Orang biasa seperti mereka sangat wajar jika kencing di celana. Pelayan, Banyulingga berteriak, membuat 2 orang datang dengan tergopoh-gopoh. Ya Tuan muda, salah satu pelayan berkata. Bersihkan ruangan ini, aku tidak berselera makan jika ada aroma kencing, apalagi kencing pria dewasa yang penakut. Meski Banyulingga mengatakan dengan biasa, tetapi kalimatnya menghancurkan hati para pria yang masih terkapar di lantai. Kalian semua pergi sebelum temanku itu membuat tubuh kalian menjadi debu.
Kelompok tersebut bergegas bangkit dan lari terhuyung-huyung meninggalkan kedai arak itu. Aku akan membayar semua kerugian kerusakan. Ambilkan makanan yang baru. Salah satu pelayan mengangguk begitu mendengar ucapan Suryayuda. Dia pergi untuk menyiapkan pesanan sementara satu pelayan lainnya membersihkan ruangan. Sial nasibnya hari ini karena harus membersihkan lantai yang digenangi oleh air kencing orang dewasa. Sebuah meja yang baru kini sudah tertata rapi di hadapan Suryayuda, menggantikan meja yang sebelumnya hancur. Pelayan datang membawa pesanan Suryayuda. Sebelum dia pergi, Suryayuda mengetikkannya. Pemuda itu mengeluarkan satu keping perak dan meletakkannya di atas meja. Beritahu aku, siapa yang membuat onar tadi? Dari mana asalnya? Maka koin ini akan menjadi milikmu. Wajah si pelayan berbinar. Dia mulai menceritakan apa yang ia tahu. Kelompok yang datang mengganggu Suryayuda bernama kelompok rusa api. Di antara seluruh kelompok di bawah naungan harimau besi, merekalah yang paling lemah. Namun, karena perlindungan yang kelompok harimau besi berikan, tidak ada yang berani menentang mereka. Setiap hari, selalu ada kelompok yang datang untuk membawa budak tangkapan mereka. Mereka datang bergantian sesuai dengan jadwal. Setiap 1 bulan sekali, mereka akan datang dan berkumpul untuk membahas beberapa hal. Tidak semua anggota kelompok datang, hanya beberapa petinggi dan ketua kelompok saja. Apa kau tahu kapan pertemuan itu akan dilaksanakan? Pelayan itu mengangguk. Seharusnya 3-4 hari dari sekarang. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya tokoh idola saya muncul juga nih. Muncul lagi ya, Gendon. Waduh, setelah sekian episode nih Gendon menghilang, akhirnya muncul lagi di sini dan langsung dengan tingkah polanya yang nyebelin, tapi juga sekaligus sakti. Dia murid langsung dari Tabib Arya Saloka ya. Jadi dia langsung cepet tuh kalau ngobatin apa-apa. Di sini langsung mencoba mengobati Paman Mahasura. Dan juga di sini dia diminta oleh Suryayuda untuk menemani dia bersama dengan Banyulingga membasmi pasar budak. Waduh, tapi di sini ada imbalannya. Imbalannya apa? Gendon minta terus mendampingi Suryayuda. Waduh, harus siap-siap nih Suryayuda. Dibikin kesel terus sama ini orang ya. Chandrika aja udah dibikin kesel. Dibilang nganu lagi, habis nganuan ya kan sama Suryayuda. Wah, kacau nih Gendon nih. Overall kisahnya keren banget. Terima kasih buat Rana Semita atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.